Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang uji korelasi dalam SPSS. Seperti yang kita tahu, uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y. Dalam uji ini, pengujiannya hanya untuk mengetahui hubungan saja. Bentuk hubungan yang dimaksud adalah mengetahui sifat hubungan variabel X dan Y. Bentuknya yaitu, yang pertama, apabila sifat hubungannya positif, artinya jika variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Lalu yang kedua, apabila sifat hubungannya negatif, artinya jika variabel X naik, maka variabel Y turun. Jadi kebalikannya atau memiliki arah yang berlawanan. Yang ketiga, apabila kedua variabel tidak memiliki hubungan, maka nilainya akan menunjukkan angka 0. Dalam setiap pengujian statistik, pasti memiliki syarat atau kriteria pengujian yang digunakan untuk menginterpretasikan atau menjabarkan arti dari nilai-nilai yang diperoleh saat pengujian. Dalam uji korelasi terdapat 3 cara mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu yang pertama, melihat dari R hitung, caranya dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung lebih besar dibanding R tabel, maka H0 ditolak, artinya kedua variabel memiliki hubungan. Apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima, artinya kedua variabel tidak memiliki hubungan. Yang kedua, melihat dari nilai signifikansinya. Caranya, apabila nilai signifikansi variabel lebih kecil dibanding 0,05, artinya terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Lalu apabila lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Yang ketiga, melihat dari percent correlation. Apabila nilainya sama dengan 0, maka kedua variabel tidak terdapat hubungan. Sebaliknya, apabila nilainya tidak sama dengan 0, maka kedua variabel terdapat hubungan. Untuk mengenai arah hubungan dari nilai korelasi variabel X dan Y, penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenai arah hubungannya. Mengartikan arah hubungan kedua variabel dapat dilihat dari apakah angka tersebut memiliki tanda positif atau negatif. Apabila tandanya negatif, maka variabel X naik, maka variabel Y turun atau sebaliknya. Jadi, berlawanan arah. Apabila tanda positif, artinya variabel X naik, maka variabel Y juga ikut naik atau satu arah. Mengenai kekuatan hubungannya, ini yang kedua. Dalam uji korelasi, penentuan kuat atau lemahnya suatu hubungan dinilai dari apabila nilai tersebut mendekati angka 1 atau minus 1. Jika angka yang diperoleh mendekati angka 0, maka hubungan kedua variabel dapat dikatakan lemah. Dalam uji korelasi terdapat beberapa pengujian yang dapat digunakan, yaitu Pearson, Kendall, and Spearman. Ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan beberapa atau bagaimana pengujian korelasi Pearson. Pengujian korelasi Pearson digunakan untuk menguji data yang berskala interval atau rasio dan hanya digunakan untuk pengujian sederhana atau hanya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel saja, yaitu variabel X dan variabel Y. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengujian menggunakan SPSS-nya itu sendiri akan dijelaskan dan dibawakan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dari salah satu kelompok mata kuliah statistika lanjutan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana uji korelasi pada SPSS versi 25. Pertama-tama saya sudah membawa sebuah judul, yaitu hubungan motivasi belajar dan kepercayaan diri siswa dengan prestasi belajar siswa. Di sini saya memiliki 3 variabel, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Yang pertama, variabel bebasnya yaitu motivasi belajar siswa, variabel bebas yang kedua yaitu kepercayaan diri siswa, variabel terikatnya yaitu prestasi belajar siswa.
pada kali ini saya sudah mempersiapkan sebelumnya tadi saya sudah mempersiapkan 40 data siswa yang nantinya akan saya gunakan untuk saya jadikan sampel. 40 data siswa ini sudah saya buat dalam aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu, dan nantinya akan saya copy paste, akan saya kopikan dan saya selanjutnya setelah tadi data yang di Microsoft Excel itu kita salin, kemudian langkah selanjutnya kita beranjak ke variabel view yang tombolnya berada di bawah. Kemudian pada kolom name, kolom ke-1 kita isi dengan variabel terikat yaitu x1. Kemudian pada kolom name 2 kita isi dengan variabel terikat 2 yaitu x2. Pada kolom name yang ketiga kita isi dengan variabel bebas. Kemudian untuk kolom-kolom selanjutnya itu akan terisi otomatis kecuali pada kolom label. Pada kolom label tersebut kita isi dengan yang sudah tadi kita siapkan. Yang pertama motivasi belajar itu X1, kemudian kepercayaan diri siswa X2, yang ketiga adalah hasil belajar. Nah, baik, selanjutnya setelah langkah yang terakhir tadi, pengisian pada label yang sudah kita isi dengan motivasi belajar pada X1, X2 kita isi dengan kepercayaan diri siswa, X3 kita isi dengan, bukan X3 tapi Y, kita isi dengan hasil belajar siswa. Selanjutnya kita beralih ke data view. Pada data view, ini akan terisi otomatis X1, X2, X3 yaitu variabel bebas dan variabel terikatnya karena sudah kita isikan tadi pada variabel view. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu selanjutnya kita salin saja data yang sudah tadi kita siapkan pada Excel pada aplikasi Microsoft Excel. Setelah itu data akan muncul karena sudah kita salin. Baik, langkah selanjutnya setelah kita menyalin data yang sudah kita miliki, yaitu data 40 siswa tadi, langkah selanjutnya kita masuk saja ke menu analis. Kemudian di sini kita hanya memilih kolom regression. Kemudian pada kolom regression kita memilih kolom linear atau menu linear di sini. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya untuk pengisian di menu ini kita hanya memilih dari variabel Y, kita tempatkan pada dependent dengan menekan variabel Y, kemudian kita tekan
petunjuk atau gambar panah yang ada di samping sebelah kanan. Langkah selanjutnya yaitu setelah itu dilakukan, kita melakukan hal yang sama terhadap variabel X1 dan X2. Tetapi bedanya variabel X1 dan X2 ini kita menekan tanda panah yang ada di bawah di kolom independen. Setelah selesai memasukkan ketiga variabel ini, kita baik, selanjutnya setelah kita memasukkan ketiga variabel tersebut, variabel Y ke kolom dependen, kemudian variabel X ke kolom independen, selanjutnya kita langsung klik OK yang ada pada kolom paling bawah. Setelah kita menekan kolom OK tersebut, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Di atas ada hasil model summary, kemudian di bawah ada hasil ANOVA.